Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengarkan wasiat-wasiat kebaikan, wasiat-wasiat takwa, wasiat-wasiat untuk senantiasa sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ini sebuah kenikmatan yang amat luar biasa yang patut kita syukuri. Hanya 15-30 menit kita duduk, akan tetapi keutamaan yang didapatkan selama kita ikhlas sangatlah besar. Sebagai contoh, yang pertama, keutamaan yang bisa kita dapatkan orang yang duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan bahkan nama-nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah penduduk langit. Kemudian yang kedua, kita sadari bahwasanya di balik ibadah yang kita lakukan selama ini, tujuan utamanya adalah agar kita selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah tujuan utama kita. Kita sadar akan hal itu. Nah, di balik banyaknya ibadah, ada cara mudah masuk dalam surga, yaitu duduknya kita di majelis ilmu yang tidak memakan waktu yang begitu lama. Bahkan jam kerja kita jauh lebih lama dibandingkan kita duduk di majelis ilmu. Namun keutamaannya apa? Allah berikan kemudahan bagi para penuntut ilmu masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di dalamnya dia menimba ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berangkatnya kita dari lantai dasar ke lantai kedua, dan itu pun harus melewati lantai 3. Namun kita selipkan setiap langkah kita untuk ibadah, dan setelahnya kita menimba ilmu agama. Mudah-mudahan setiap langkah tersebut, setiap hembusan nafas yang kita keluarkan karena capek mungkin lewat lantai 3, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan di situ apa? Ada kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, di balik keutamaan menuntut ilmu adalah kita duduk tidak lama. Akan tetapi di luar sana ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang sedang berdoa kepada Allah untuk memohon ampun dosa kita. Kita ini manusia tempat salah dan khilaf. Itu sudah ketetapan. Kullu bani Adam khata'. Tetapi dengan duduknya kita di majelis seperti ini, yastaghfirullahu man fis samawati wal ard, akan memohon ampun bagi mereka yang duduk di majelis ilmu kepada Allah, minta ampunan. Dalam arti mereka akan berdoa, ya Allah, ampuni fulan, fulan, fulan yang sedang bermajelis ilmu. Alhamdulillah, kegiatan seperti ini dijadikan program, bahkan diwajibkan agar semuanya bisa mendapatkan keutamaan di balik menimba ilmu agama. Dan saya katakan minim sekali ditemukan di tempat pekerjaan yang lainnya. Maka kita harus betul-betul mensyukuri kenikmatan ini. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab kejujuran, dan kita masuk kepada hadis ke-56. Kita bacakan hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Saya rasa nama ini tidak lagi asing di telinga kita. Dia adalah cucu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur anak perempuan, yang mana Al Hasan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Al Hasan sebagai Sayyid, yang artinya adalah pemimpin. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, inna bani hadza sayyidun. Anakku ini, maksudnya adalah cucuku, adalah seorang sayyid, pemimpin.
Wa inni la arju an yuslihallah bihi baina fi'atain min ummati wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin azimataini. Artinya sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini adalah seorang pemimpin, dengannya Allah Ta'ala mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku. Semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang bertikai. Apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, Al Hasan dibaiat menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu ayahnya. Dan ketika diangkat menjadi khalifah, yang sebelum itu terjadi pertikaian. Setelah itu Al Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Karena keputusan Al Hasan ini yang pada akhirnya kaum muslimin berdamai, kembali bersatu padu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan pada akhirnya banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan ikhwatal iman, pelajaran yang bisa kita ambil di balik kisah Al Hasan, menunjukkan ketulusan hati Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, menunjukkan ketulusan hati beliau, yang mana beliau tidak gila dengan dunia, harta, kedudukan dan kekuasaan, yang mana hal itu semua rakus kepada dunia, gila terhadap dunia, harta, kekuasaan, itu yang bisa mengeroposkan kekuatan dan persatuan umat Islam. Kalau seandainya setiap muslimnya gila dunia, harta, kekuasaan, itu yang akan meruntuhkan kekuatan kaum muslimin. Al Hasan sadar akan hal itu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nyaris saja nih umat Islam ini nyaris saja para umat selain Islam bersekongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang hendak menyantap makanan yang terhidang di sebuah nampan. Mudah sekali diremas-remas, dihancurkan, sasaran empuk. Kemudian para sahabat bertanya, apakah jumlah kaum muslimin saat itu sangat sedikit? Nabi mengatakan tidak, bahkan jumlah kaum muslimin saat itu banyak, tapi ibarat buih di lautan yang mudah diombang-ambingkan oleh ombak yang ada. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah diantara yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wahan. Dan para sahabat bertanya, apa itu wahan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut mati. Takut matinya karena apa? Karena takut kehilangan dunia. Inilah takut mati yang dilarang, ya, takut mati karena takut kehilangan dunia. Karena sebab inilah umat Islam bisa lemah dan mudah dihancurkan dan diremukkan oleh orang-orang yang benci dengan agama Islam. Al Hasan tahu akan hal itu, sehingga dia tidak gila akan kekuasaan, diserahkannya lah kepemimpinannya kepada Al Muawiyah, yang pada akhirnya kaum muslimin bersatu padu dan ditemukanlah segala macam kebaikan. Itu pelajaran yang kita ambil dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, pesan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Artinya, tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada yang tidak mendatangkan keraguan dalam hatimu, karena kebenaran atau kejujuran itu sebuah ketenangan dalam hati, sedangkan dusta adalah keraguan. Baik, apa syahid hadis atau kaitan hadis dengan bab? Maka jawabannya bahwa kaitan hadis dengan bab hadis ini menunjukkan akan keutamaan di balik kejujuran, bahwa kejujuran itu pasti akan mendatangkan segala macam kebaikan dan keberkahan. As-sidq fa inna sidqa tuma'ninah.
Kejujuran itu ketenangan. Maksudnya dengan kejujuran yang dimiliki oleh seorang hamba, setelah itu pasti akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kebalikannya, al-kadzib, dusta, berkata bohong, itu akan mendatangkan segala macam keburukan, bahkan kebinasaan. Ini kaitan hadis dengan bab. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, ketenangan, maka hiasilah diri kita masing-masing dengan kejujuran. Ikhwatal iman, perlu kita sadari kalau seandainya kita teliti lebih dalam, apa sih sebenarnya tujuan dibalik kita hidup di dunia ini? Kita bekerja mencari nafkah, mencari pasangan hidup, mencari istri. Tujuan dibalik itu apa sebenarnya? Kita ingin mencari ketenangan. Di balik pernikahan tujuan utamanya apa? Di antara tujuan utamanya apa? Kita ingin mencari ketenangan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Apa lanjutan ayatnya? "Litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan untukmu, para laki-laki, pasangan-pasangan. Tujuannya apa? Agar kamu cenderung dan merasa tentram, tenang. Maka dari itu, tatkala kita ingin mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga kita, pertama kita cari istri yang solehah, yang kedua akhlaknya mulia, dan mencari istri yang memiliki penampilan yang enak untuk dipandang oleh mata. Tujuan utamanya mencari ketenangan. Pulang ke rumah, Masya Allah, ada bidadari sedang di rumah kita, tenang hati. Kemudian disambut dengan sambutan yang hangat, menenangkan hati, dengan kata-kata yang santun yang menenangkan hati. Itu tujuan utamanya, bukan kecantikan, bukan hanya sekedar hubungan biologis. Kalau seandainya cuma kecantikan dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang yang istrinya cantiknya luar biasa, selingkuh dengan selingkuhan yang lebih jelek dibandingkan istrinya, karena dia tidak menemukan apa? Ketenangan. Nah, dari sini kita sadar sebenarnya di balik kehidupan ini ketenangan yang kita cari. Sama halnya contoh, kita bekerja cari uang, nafkah buat keluarga, tujuan utamanya adalah ketenangan. Perut kenyang, alhamdulillah, dapat tempat tinggal, ketenangan. Namun kalau seandainya tujuan utamanya karena ingin banyak harta, betapa banyak orang-orang kaya gak tenang hidupnya, banyak sekali. Berbeda dengan orang yang miskin, sederhana, namun dia mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak ada kegelisahan, ya. Punya harta banyak tapi gelisah tuh gak enak, gak bisa menikmati apa yang dia miliki. Dari sini kita sadar sebenarnya di balik kehidupan ini ketenanganlah yang kita cari sebenarnya. Ya. Maka dari itu orang yang sangat dekat dengan agama, dia pasti akan menemukan banyak ketenangan. Bagaimanapun kondisi hidupnya, kaya, miskin, punya rumah mewah ataukah tidak, tapi kalau dia dekat dengan agama, dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, di antara perbuatan yang bisa membuahkan ketenangan ada pada kejujuran. Kita jujur, kita akan mendapatkan ketenangan. Jujur saja, jadi orang yang jujur. Dan jangan dusta. Orang yang berdusta pasti akan gelisah, nggak tenang hidupnya, nggak tenang hidupnya. Nah, ini yang kita berusaha untuk tanamkan kepada santri-santri kita. Namanya santri melanggar atau terkadang berbuat kerusakan, ya namanya anak-anak, ya masa-masanya bermain, tidak sengaja menyinggol sesuatu, pecah, rusak. Sebenarnya kita tidak menuntut harus ganti, bukan. Kita ingin mengajarkan kepada mereka, coba jujur, mengaku kesalahan. Itu yang kita tanamkan. Karena kalau ketidakjujuran timbul, ini pasti akan membuahkan kegelisahan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka ikhwatal iman, hiasilah diri dengan kejujuran. Pasti kita akan mendapatkan ketenangan dan kesuksesan. Sebagaimana ada perkataan yang nasihat, man shadaqa naja, barang siapa yang jujur pasti dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat.
Dan sangat disayangkan, kenapa sampai muncul perkataan yang sering kita dengar, orang jujur belum lahir. Sering dengar ya, sering lihat bahkan tulisan-tulisannya. Hal ini disebabkan karena apa? Kejujuran sudah mulai menipis, sudah mulai asing di tengah-tengah masyarakat kita. Maka orang yang beriman, seorang muslim, betul-betul harus menghidupkan kembali kejujuran. Sangat disayangkan, sangat menyedihkan, agamanya Islam, penampilannya muslim, tetapi tidak mencerminkan kejujuran pada dirinya. Ya, bisa mengambil hak orang lain, menggelapkan dana dan semisalnya, itu dibalik ketidakjujuran. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yang pertama, salah satu yang menjadi prinsip hidup seorang muslim adalah meninggalkan perkara syubhat. Itu prinsip seorang muslim dalam bertindak, mengambil tindakan, dia harus meninggalkan perkara syubhat. Apa itu syubhat? Yang samar-samar, yang tidak jelas mana halal dan mana haram. Syubhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Seperti itu cara berpikirnya. Ini akidah, prinsip seorang muslim meninggalkan apa yang syubhat. Ketika kita dibenturkan dengan sesuatu, misalkan ini, ada yang mengatakan ini halal, ada yang mengatakan ini haram, maka, dan itu masih samar-samar di diri kita, sikap seorang muslim adalah meninggalkannya. Karena yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang Allah haramkan. Buktinya apa? Buktinya adalah kaidah dalam agama, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dalam segala sesuatu halal, boleh, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ini bukti yang halal jauh lebih banyak. Ambil sebuah kaidah, kita meninggalkan perkara yang syubhat, dan inilah sikap wara', kehati-hatian, ya, kehati-hatian, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, meninggalkan perkara yang samar-samar yang bisa menjerumuskan kita kepada murka Allah Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan. Seperti ada seseorang yang datang dan bertanya kepada saya, Ustadz, saya ingin buka usaha ini, mungkin semua modal segala macam rencana sudah matang, boleh nggak saya kerjakan? Saya saat itu tidak tahu jawabannya. Mohon maaf Pak, saya nggak tahu jawabannya. Apa jawaban beliau? Kalau gitu saya tunda bisnis saya, Ustaz, sampai saya temukan jawabannya, boleh apa tidak. Itulah yang dimaksud dengan meninggalkan perkara yang samar-samar. Sampai ditemukan titik terang, boleh baru dia kerjakan. Itulah sikap orang yang beriman. Yang kedua, ikhwatal iman, faedah yang kedua, dari hadis di atas kita dapat temukan satu kaidah fikih yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dan dikalahkan dengan keraguan. Makna hadis di atas, tatkala kita mendapatkan perkara yang kita yakini sudah terjadi, maka hal tersebut tidak bisa digoyahkan dan dihilangkan dengan keraguan. Dalil kaidah di atas adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu pada perutnya, ada gemuruh atau apalah, ya, yang membuat dirinya ragu-ragu, tadi buang angin ataukah tidak, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu dia meninggalkan masjid atau tidak perlu dia meninggalkan sholatnya sampai apa? Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Itu dalil atau bukti yang membuktikan dirinya buang angin. Sementara jika tidak ada itu hanya sekedar keraguan. Ini dalil yang mendasari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Kita berikan contoh seperti ketika seorang yakin sebelum sholat zuhur, misalkan di antara kita sebelum sholat zuhur 15 menit sebelum azan dia sudah berwudu, dan itu kan cukup lama waktu antara azan kemudian sampai iqamah. David yakin dia sudah wudu, kemudian dia ngobrol dengan kawan-kawan mungkin, atau menaiki tangga, sampai di masjid muncul keraguan, tadi saya batal atau tidak.
karena melihat teman-teman yang lainnya pada wudhu, pada ke WC, jadi dia terdorong, tadi saya batal ataukah tidak. Yang kita yakini adalah kita sudah berwudhu, yang kita ragukan apa? Kita batal ataukah tidak. Nah, berlakukan kaidah tadi, al yakin la yazulu bisyak, saya masih dalam keadaan suci, karena itu yang saya yakini. Sementara buang angin ataukah tidak, batal ataukah tidak, itu sebuah keraguan. Sebagai contoh yang lain, ya, kita membeli air. Ketika kita sedang beli, tiba-tiba ada yang datang mengatakan, ngapain beli airnya Bapak Fulan? Itu airnya najis. Sementara tidak ada bukti mengatakan bahwasanya air itu najis. Apa yang kita ambil? Kaidah yang kita yakini, al aslu fil ma tuhur. Hukum asal air itu adalah suci, sampai betul-betul ada yang menjadikannya najis. Jika tidak ditemukan, maka dia kembali kepada hukum asal, dan itu yang kita yakini bahwasanya itu adalah suci, kita beli. Contoh yang lain lagi, ketika kita belanja, tidak boleh bagi kita menanyakan kepada seseorang, Pak, ini barang Bapak atau bukan sih? Jangan-jangan Bapak maling ya? Nggak boleh. Kenapa? Karena kaidah dasarnya al aslu fima fi biyadin nas an yakuna milkan lahu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Segala sesuatu yang sudah ada di tangan seseorang, hukum asalnya adalah miliknya. Sehingga muncul keraguan, ini miliknya atau dia maling atau mencuri atau apa, itu keraguan. Nah, banyak sekali kondisi-kondisi yang lainnya yang bisa kita tarik dalam kaidah ini. Al yakin la yazulu bisyak. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan, yaitu keyakinan. Wallahu taala alam bissawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.